Innal hamdalillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya amalan-amalan kita dan dari jeleknya jiwa-jiwa kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang dikehendaki untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Dan aku bersaksi bahwa tiada Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tiada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tuaku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat dan waktu luang, dan yang terpenting adalah nikmat berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Apa judul kita hari ini? Antum tahu enggak judulnya? Apa judulnya? Enggak tahu. Masya Allah, ini hadiah untuk antum. Fadhal ambil. Dia enggak tahu. Judul kita apa hari ini? Antara aku dan guruku. Kenapa judul ini diangkat? Karena kita lihat zaman sekarang banyaknya para penuntut ilmu yang kurang beradab kepada gurunya. Banyaknya penuntut ilmu yang kurang menghargai ustadznya. Bahkan kita lihat berbagai macam media terkadang menjelek-jelekan ustadz fulan dan ustadz fulan. Mana kedudukan kita sebagai thalabul ilmi mendudukan adab kita kepada mereka? Makanya para ulama kita dulu itu berpesan kepada kita, belajar adab dulu sebelum kau belajar ilmu, agar engkau tahu qadrul adab indallahi ta'ala, sehingga engkau dapat mengetahui betapa pentingnya beradab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga makhluknya. Kita lihat banyaknya perkembangan media sosial. Manhaj salaf di mana-mana sudah mulai dikenal. Tapi sungguh sayang seribu sayang, dengan banyaknya perkembangan itu, adab ini mulai minim di kalangan umat Islam itu sendiri. Kalau seandainya para penuntut ilmu hilang akan adab, maka sudah bisa dipastikan orang-orang yang tidak menuntut ilmu lebih tidak beradab lagi. Maka antum harus perhatikan, bagaimana aku dengan guruku, apa yang harus aku lakukan untuk beliau, apa yang harus aku perbuat untuk guru-guru kita, dan lain sebagainya. Ingat, ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu ini merupakan keutamaan yang memiliki keutamaan yang sangat besar.
keutamaannya. Subhanallah, kalau antum baca dalam hadis dan dalam ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, insyaallah antum akan dapatkan betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentunya jawabnya tidak sama ya Allah. Ini pertanyaan sebagai, kalau dalam bahasa Arab kita kenal dengan istifhamul ingkari. Pertanyaan yang ditujukan untuk diingkari pertanyaan tersebut. Artinya apa? Tidak bakalan sama. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu, salah satunya adalah mereka lah orang yang paling beradab. Kalau seandainya orang berilmu tidak beradab, maka dia sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Karena inti daripada ilmu itu amal. Dan kalau orang tidak beradab, apa yang kita mau lihat dari ilmunya? Kalau antum dakwah di pelosok-pelosok, menyampaikan dakwah kepada orang tua antum dan lain sebagainya, kalau tanpa adab, orang tua tidak tanya kepada antum berapa dalil yang antum hafal, berapa ayat yang antum ketahui, dan berapa perkataan para ulama, tapi dia akan pertanyakan seperti apa adabmu. Apakah semakin bagus adab kita dan akhlak kita kepada orang tua kita setelah kita ngaji, ataukah semakin buruk akhlak kita kepada mereka setelah kita mengaji? Maka ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada hal tersebut, kita ingin sedikit menyinggung masalah keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu ini sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala banyak memaparkan dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau antum lihat dalam hadis dan dalam ayat-ayat, dalam hadis dan dalam Al-Qur'an, tidak ada satupun hadis dan tidak ada satupun ayat di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan harta. Enggak ada. Tidak pernah. Siapa yang dapati dalam Al-Qur'an Allah berfirman kepada Nabi kita minta tambahan harta? Ada enggak kira-kira? Enggak ada satupun. Tambahan ilmu yang diminta adalah apa? Tambahan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa qur rabbi zidni ilma." Wahai Muhammad, berdoalah kepada Tuhanmu, katakanlah kepada Tuhanmu, ya Allah, tambahkanlah ilmu itu kepadaku. Kenapa? Karena di sini ada rahasia yang tersembunyi yang sudah dikatakan oleh para ulama kita sekian banyak. Mereka mengatakan apa? Karena ilmu itu akan engkau bawa sampai engkau mati. Kenapa? Sementara harta tidak akan pernah engkau bawa. Ilmu itu akan menjaga antum, sementara harta tidak akan pernah menjaga kita. Mana ada antum tidur dijaga-jaga harta berdiri dari enggak pernah. Tapi begitu ilmu, semua yang berbau syubhat akan terselamatkan dari hal tersebut. Ya kawan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana minta jangan ada yang foto-foto ya. Karena antum datang menuntut ilmu bukan untuk selfie. Ya, jangan ada yang foto-foto, baik, atau jangan ada yang rekam selain dari kamera yang ada di depan. Ya. Fokus untuk dengar apa yang dikatakan oleh ustadz antum di depan. Walaupun itu tidak kita inginkan, tapi itulah adab seorang penuntut ilmu. Kemudian yang kedua, merupakan adab penuntut ilmu, sebentar lagi akan kita singgung, adalah tidak menghidupkan WhatsApp tatkala lagi menuntut ilmu. Terkadang bermajelis ilmu orang sibuk dengan WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Apa untungnya? Enggak usah antum datang kalau seperti itu. Matikan HP atau silent HP untuk fokus antum menuntut ilmu. Karena dahulu Imam Syafi'i mengatakan apa? Atau yang ulama-ulama yang lain mengatakan apa? Dahulu aku tidak mampu, segan untuk meminum air karena takut Imam Syafi'i lihat kepada aku. Sekarang jangankan minum air, ngobrol pun ada. Ya akhirnya apa? Ilmu kita tidak berkah ketika kita tuntut, meskipun sampai jenggot kita ini putih, tapi ilmu tidak berkah karena kita tidak menghargai guru yang menyampaikan itu ilmu. Maka harus diperhatikan masalah adabnya, ikhwah. Menuntut ilmu tidak sekedar pengetahuan, tapi jauh dari itu kita harus belajar tentang adab.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau belajar ada berapa tahun sebelum ilmu? 30 tahun. Ada itu 30 tahun. Makanya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala bercerita tentang ibunya ketika mau berangkat ke Al-Imam siapa guru Imam Malik? Yang dinamakan dengan Ar-Ra'yi, Ashabur Ra'yi, siapa namanya? Akhi, pernah kita sampaikan namanya siapa? Saya lupa. Rabi'ah, Masya Allah, barakallahu. Rabi'atul Ra'yi. Apa kata ibunya dia memakaikan imamah kepada Imam Malik? Dia pukul pundaknya Imam Malik. Dia elus pundaknya Imam Malik. Dia katakan apa? Idhab ila Rabi'ah ya Malik. Pergilah engkau kepada Imam Rabi'ah wa Imam Malik. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Maka belajarlah adabnya terlebih dahulu sebelum engkau mengambil ilmunya. Itulah adab. Pentingnya sebelum kita menuntut ilmu yang lain. Itu maka adab harus kita perhatikan. Oleh sebab itu ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim dan muslimah, terutama seorang penuntut ilmu, dia harus memperhatikan masalah ini. Di antara yang lain adalah keutamaan para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu siapa? Para ulama. Para penuntut ilmu seharusnya orang yang paling takut kepada Allah, bukan orang yang paling berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat banyak di kalangan para penuntut ilmu, semakin banyak ilmunya, dia semakin terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kedudukan ilmu yang kita dapatkan? Kalau itu bukan karena tidak berkah ilmu yang kita dapatkan. Maka ingat, para penuntut ilmu atau para ulama seharusnya menunjukkan pribadinya bahwa dia takut kepada Allah, karena dia tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang yang lainnya. Kita belajar tauhid, kita belajar apa? Asma wa sifat, kita belajar yang lainnya, kita memahami bahwa Allah akan melihat segala perbuatan kita. Itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang berilmu. Maka ingat, salah satu keutamaan orang yang berilmu adalah apa? Takut dia kepada Allah. Kalau kita semakin banyak ilmunya tapi enggak takut sama Allah, itu orang Jawa bilang apa? Bodoh wae. Seharusnya kita semakin takut sama Allah. Dalam kesendirian kita mau buka WhatsApp, mau buka YouTube, ingat kita, ini ada Allah yang mengawasi kita dengan ilmu yang kita miliki. Sehingga enggak berani kita minta hal yang haram. Ikhwan akhwat yang lagi pacaran di kamar lain sebagainya, enggak ada yang lihat. Tapi antum jangan taruh Allah di belakang punggung antum. Allah itu lihat kita. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah tidak akan tersembunyi baginya yang di langit maupun yang di bumi. Enggak ada. Ingat, demi Allah, sepintar-pintarnya kita menipu Allah, sejatinya kita menipu diri sendiri. Sepintar-pintarnya kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya kita berbohong kepada diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang tidak bisa ditipu. Maka ingat, ilmu yang kita dapatkan itu adalah membuahkan rasa takut. Itu baru yang akan membedakan dengan yang lainnya. Yang orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan juga apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bermaksiat takut, mau begini ini takut, dan sebagainya. Itu adalah orang penuntut ilmu. Tapi kalau penuntut ilmu tidak menambahkan sedikit pun rasa takut kita kepada Allah, maka yang dipertanyakan adalah ilmu kita. Makanya ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa dalam sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan dari apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling bermanfaat ilmunya, tapi beliau senantiasa meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabulah, dan dari doa yang tidak dikabulkan ya Allah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepada ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dan rezeki yang baik setelah apa? Setelah itu apa? Wa amalan, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kita berdoa. Agar apa? Agar ayat ini dapat kita amalkan. Ingat,
Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. Antum ketika jalan malam minggu, terutama di kota Medan, anak-anak yang masih suka malming, malam minggu, antum lihat ada dua sejoli pacaran, boncengan, bahkan itu rame. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Kenapa dia bonceng anak orang ke sana kemari padahal belum nikah? Kenapa? Jangan-jangan antum melakukan kayak gitu. Kenapa? Karena dia nggak tahu ilmunya. Sehingga dia melakukan kemaksiatan. Dia nggak ada rasa takut sama Allah. Tapi kita berilmu, mau melakukan hal itu, di mana muka kita di hadapan Allah? Kalau kita mau melakukan apa-apa, makanya ilmu itu jangan sampai melalaikan kita dari rasa takut kepada Allah. Seharusnya semakin membuat kita takut agar ilmu itu bermanfaat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sejatinya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat juga hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan itu, bersabda tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang keluar karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan untuk para penuntut ilmu kecuali surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan", barang siapa yang menempuh satu jalan, yatlubu fihi ilman, yang mana dia niatkan untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Maka kita harus betul-betul giat dalam menuntut ilmu. Ketika nanti merupakan salah satu adab yang jelek, yang buruk, saya potong singgung lagi, adalah para penuntut ilmu ditunggu ustadz. Bukan ustadz yang tunggu penuntut ilmu. Datang sampai ke Unimed, nggak langsung masuk ke masjid, tapi nongkrong di luar. Antum langsung masuk ke masjid, sholat tahiyat masjid, mungkin bisa baca Al-Quran lain sebagainya. Bukan nongkrong di luar yang menyebabkan antum bermaksiat dengan mata antum. Banyak akhwat di luar itu, ketika mereka datang baru turun dari kereta, antum kan langsung masuk, duduk nongkrong di luar. Jangan nunggu ustadznya. Kalau antum datang duluan, jangan ustadznya nunggu antum. Ini adab yang mulai hilang. Mari dulu para ulama-ulama kita, subhanallah, mereka rela menunggu berjam-jam kalau gurunya enggak datang. Kita ustadznya rela nunggu berjam-jam kalau muridnya enggak datang. Kebalik. Kemana hati kita untuk semangat menuntut ilmu? Tidak ada lagi. Padahal jaminannya adalah surga, bukan apa-apa. Surga. Antum gak mau masuk surga? Mau. Orang yang mau masuk surga itu orang yang sinting, orang yang gila. Kita semua mau masuk surga. Kenapa enggak semangat kita? Karena manusia itu melihat hal-hal yang apa? Yang instan. Kalau instan dia langsung semangat. Tapi kalau enggak instan biasanya agak malas. Padahal yang enggak instan ini yang jauh lebih bermanfaat daripada yang instan. Surga itu tidak instan, tapi dia lebih kekal abadi daripada duit 1 miliar antum miliki. Itulah ilmu bisa kita dapatkan surga tersebut. Maka ingat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju surga. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fadlul alimi 'alal 'abid. Keutamaan seorang yang berilmu dengan ahli ibadah. Kafadli 'ala adnakum. Seperti keutamaan aku di antara orang yang paling rendah di antara kalian. Subhanallah. Betapa tingginya kedudukan orang yang berilmu di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Karena beliau mengatakan dalam perkataan selanjutnya, innallaha wa malaikatu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlatu fi hijriha wa hatta al-huti la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan juga para penduduk bumi dan langit dan bumi, sampai semut yang ada di bebatuan dan juga ikan yang berada di dasar laut,
akan bersolawat mendoakan para penuntut ilmu atau para pengajar kebaikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka jangan sampai kita malas-malasan untuk Untuk menuntut ilmu. Terkadang ustadznya, terutama yang sering isi kajian siapa ustadz kita? Ustadz Nurdin. Ikhwani, terkadang ustadz itu kalau datang dia nunggu antum, itu terkadang dalam hatinya agak rasa jengkel, tapi nggak mau dia ucapkan. Anak ucapkan biar antum tahu. Betul. Dalam hati kita tuh, ya Allah, anak datang jauh-jauh nih, anak dibayar berapa? Datang ke sini kok para penuntut ilmu seperti ini. Apa antum gak kasihan, itu dari Binjai beliau datang. Beliau gak harapan apa-apa dari antum. Itu guru-guru kita yang capek-capek ngajarin antum. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Dan terlaknat pula seluruh yang ada dalam dunia ini. Manusianya, binatangnya, pohon-pohonnya, gunung, semuanya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Illa, kecuali, ini antum pasang telinga baik-baik, jangan antum malas-malas menuntut ilmu. Illa dzikrullahi wa mawalah, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya itu enggak terlaknat. Maka jangan antum jadi orang yang terlaknat. Semua yang ada di dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan sampai termasuk orang-orang yang dilaknat. Laknat itu akan dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Apa kita mau dilaknat oleh Tuhan kita yang Maha mengasihi kita? Illa zikrullah, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mawalah, dan yang serupa dengan zikir tersebut. Beliau mengatakan wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Ini yang terbebas dari laknat. Tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana Engkau melaknat mereka sementara mereka sibuk untuk mencari agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, bagaimana Engkau melaknat para dai. Maka jangan bosan-bosan, jangan malas-malas menuntut ilmu. Siapapun yang menyampaikan, kalau manhajnya benar, antum datang. Terkadang kita sering milih-milih apa? Ustadz. Ustadz fulan yang menyampaikan, anak gak datang. Jangan.
Yang kita lihat keutamaan ilmunya, bukan ustadznya. Keutamaan yang kita ambil bukan ustadznya, harus antum perhatikan baik-baik. Ilmunya yang kita ambil bukan karena ustadznya kita datang. Kalau antum datang menuntut ilmu karena ustadznya nggak dapat pahala antum. Tapi kalau antum datang menuntut ilmu karena ilmu yang dia sampaikan itu antum dapat pahala, berarti itu adalah bukti dari keikhlasan. Agar kita terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, menuntut ilmu memiliki keutamaan yang sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bahwasannya seluruh yang ada di permukaan bumi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kita kumpulkan tidak ada manfaatnya. Sampai-sampai maju dikit, itu ada yang mau masuk. Biar ada yang masuk. Nanti maju aja biar ada yang masuk. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang dunia apa? Lau anna dunya, kalau seandainya dunia ini tazidu indallahi janaha ba'udah, ada bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti sayap nyamuk. Bukan seperti satu gunung emas, tapi seberat sayap nyamuk. Maka apa jaminannya? Masaqa kafirun minha syarbata ma'. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan orang-orang kafir minum meskipun seteguk air. Karena dunia enggak ada manfaatnya, terlaknat di mata Allah. Akhirnya Allah berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang selamat darinya adalah para penuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada manusia. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking utamanya ilmu, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih, atau para ulama kita lebih mengutamakan menuntut ilmu ketimbang apa? Ketimbang salatun nawafil, salat sunnah yang lainnya. Berdasarkan dalil-dalil yang mereka paparkan. Sufyanus Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, talabul ilmi afdol min salatin nawafil. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Lebih utama daripada salat-salat nafilah. Baik itu qobliyah maupun ba'diyah maupun yang mutlak maupun tahiyat masjid, menuntut ilmu jauh lebih utama daripada salat-salat tersebut. Berdasarkan hadis-hadis yang mereka, ayat dan hadis yang apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada kita, atau yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita. Ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada adab menuntut ilmu. Di antara adab menuntut ilmu yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah al-ikhlasun niyati lillahi wahda. Meluruskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan datang ke sini untuk cari jodoh. Rugi antum kalau untuk cari jodoh. Jodoh itu bisa kita dapatkan, tapi surga tidak bisa kita dapatkan lewat niat yang salah. Apakah surga yang begitu mahal kita tukarkan dengan seorang wanita yang tak berharga? Maka jangan. Demikian pula seorang wanita, apakah surga yang begitu mahal dia tukarkan dengan mendapatkan seorang laki-laki yang soleh? Ini merupakan niat yang salah. Luruskan niat kita ketika mau menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga uang bensin yang antum keluarkan enggak sia-sia. Waktu yang kita buang enggak lagi sia-sia. Semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan, dan setiap langkah yang kita langkahkan menjadi buah yang akan mengangkat derajat kita di akhirat nanti dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya ikhlas dalam beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Man yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang segera, maka akan kami berikan sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Kemudian di akhirat nanti kami akan masukkan dia ke dalam neraka.
Ini bukti daripada orang-orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk apa? Menuntut ilmu. Maka jangan salah dalam niat kita. Itu niat, adab yang paling utama yang harus kita jaga adalah ikhlasun niyati lillahi wahdah. Mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk yang lainnya. Wallahi demi Allah antum rugi kalau seandainya antum niat menuntut ilmu bukan karena Allah, rugi dunia dan akhirat. Capeknya antum gak dapat pahala, untungnya pun antum gak dapat pahala. Tapi kalau kita niat, capek dihitung sebagai pahala. Nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ditanya oleh Allah Subhanahu an umri fi maafna, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Ya Allah, aku gunakan untuk menuntut ilmu, bukan untuk foya-foya dan lain sebagainya. Ini bisa kita katakan kepada Allah tatkala kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang salah dalam niatnya menuntut ilmu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? 3 golongan. Pertama kali api neraka akan dinyalakan untuk mereka. Salah satu di antaranya adalah alimun, orang yang mengajarkan ilmu, para penuntut ilmu, tapi dia tuntut dan diajarkan ilmu tersebut bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Agar dia dikatakan orang yang berilmu, agar dia katakan orang yang alim, agar dia katakan ustaz masya Allah dan lain sebagainya, akhirnya dicungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Maka adab yang paling penting harus kita jaga adalah ikhlasun niyah lillahi wahda, mengikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lainnya. Itu adab yang kedua. Adab yang pertama. Adab yang kedua adalah mudawamatu muraqabatillahi Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab kita sebagai penuntut ilmu, dia harus merasa bahwa dirinya senantiasa diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yakhfa alaihi syai'un, yang tidak pernah tersembunyi dari matanya, dari penglihatannya, dari pengetahuan sesuatu apapun. Maka kalau dengan ini kita adakan dalam hati kita, insya Allah ilmu itu akan masuk. Sering Anda sampaikan, terutama ketika kita kajian di UMA setiap ba'da asar hari Kamis. Saya sering sampaikan kepada teman-teman di sana. Ingat, kita bisa menghafal Al-Quran. Ada seorang yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz, ada yang bisa menghafal 10 juz, ada yang cuma bisa 5 juz. Itu bukan karena kecerdasan dia, tapi karena hikmah karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu menghafal. Karena kecerdasan kita tidak menjamin kita mampu menghafal kalau Allah tidak menghendaki. Antum lihat para hufat-hufat yang ada di permukaan bumi yang lagi bertebaran di mana-mana. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki mencabut seluruh hafalan yang ada dalam hati mereka, enggak ada lagi tersisa, seperti lembaran-lembaran yang kosong. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendaki, maka kita harus apa? Muraqabatullah dalam segala halnya. Masya Allah, barakallah. Ini yang ditunggu-tunggu kayaknya. Barakallah. Siapa yang mau hadiah angkat tangan? Fadol ambil. Nanti mau hadiah anak kasih. Fadol. Ambilkan. Satu orang aja. Satu aja. Barakallahu fiik, masya Allah. Beliau angkat tangan bukan mau hadiah, sebenarnya mau jawab pertanyaan. Kalau mungkin seperti itu ya. Ya tunggu pertanyaan. Barakallahu fiik. Ana mau tanya. Siapa di antara antum baik ikhwan maupun akhwat yang tadi malam sampai hari ini mendoakan ustadznya, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu-ibu ada di atas? Subhanallah, itu berapa ratus orang yang hadir, yang mendoakan cuma sekian orang. Kenapa? Oh, meng-sharekan info sangat singkat. Masya Allah. Bukan masalah infonya, antum doakan guys, antum. Masya Allah, barakallahu fiik.
Angkat tangan tadi yang apa? Kita kasih minyak wangi. Angkat tangan. Fadal. Fadal. Akhi. Fadal. Siapa lagi? Ibu-ibu ada? Tadi kayaknya banyak kok menghilang. Mana yang lain? Dia nggak mau hadiah ini kayaknya ini. Nggak apa-apa, lantung dapat di akhirat kalau gitu. Kita lanjutkan. Mudawamatu muraqabatillah. Senantiasa merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah mampu menanamkan sifat ini dalam hatinya, maka segala apapun yang terjadi, itu dia yakin bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk taat lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa dimanapun kita berada dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah seorang guru menantang anak-anak SD-nya. Waktu itu dia mungkin lagi uji anak-anak SD waktu itu. Dia mengatakan, "Wahai anak-anakku, saya kasih PR kepada kalian satu. Nanti kalau pulang ke rumah, tolong sembelih ayam. Masing-masing orang nyembelih ayam di tempat yang tidak ada seorang pun melihat dia." Akhirnya ketika pulang, masing-masing dari para murid ini menyembelih ayam. Ada yang sembelihnya di hutan-hutan, gak ada yang lihat, dia sendiri nyembelih. Ada yang di kamar mandi, ada yang sampai di bawah kolong ranjang nyembelihnya. Karena apa? PR dari gurunya. Biasanya datang semangat ini. Alhamdulillah anak, gak ada yang lihat ini. Datang ke sekolah, ditanya sama gurunya, siapa yang sudah melaksanakan PR? Kata yang lain, angkat tangannya beramai, yang angkat tangan banyak sekali. Kamu sembelih di mana? Aku sembelih di bawah kolong ranjang. Kamu sembelih mana? Aku disembelih di hutan. Ada di kamar mandi, nggak ada yang lihat, nggak ada. Satu murid yang nggak angkat tangan. Yang nggak angkat cuma satu orang. Gurunya bilang, kenapa kamu nggak angkat tangan? Tadi kemarin Pak Guru itu bilang, sembelihlah ayam tatkala tidak ada seorang pun yang melihat kalian. Sementara aku tahu dimanapun aku berada Allah melihat aku. Maka apa kata gurunya? Ini yang Anda maksud ini. Ini yang saya inginkan. Artinya kalian berada di mana saja wahai murid-muridku, Allah lihat apa yang kalian lakukan. Mau menjawab soal ketika para mahasiswa mau ujian, mau nyontek, takut dia sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kasih lembaran jawaban kepada siapa? Kepada temannya. Kita yakin bahwa Allah melihat kita. Begitu ketika kita di rumah, kita mau dolim istri kita di rumah kita. Kita takut sama Allah. Ini Allah lihat kalau kita tampar istri kita, Allah tanya nanti di hari kiamat. Antum jangan macam-macam. Perbuatan kita di rumah itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, kita harus betul-betul merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang merugi di akhir nanti. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga adalah tarkul ma'asi. Meninggalkan maksiat. Ini yang susah, ikhwah. Ini yang dan bahkan ini yang sangat susah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu. Terutama kita berada di kota yang metropolitan seperti kota Medan ini. Tentunya banyak maksiat yang merajalela di mana-mana. Media sosial tidak bisa dibilang lagi. Maka seorang penuntut ilmu, dia harus tahu bahwasanya keberkahan ilmu ada ketika dia berusaha meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada orang banyak mengeluh, Ustaz saya itu susah kali menghafal Ustaz. Susah apa? Susah menghafal. Ada juga mengatakan Ustaz hafalan itu mudah hilang dan lain sebagainya. Maka ingat, Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullahu ta'ala, gurunya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, mereka sama-sama berguru. Dia mengatakan ketika ditanya, wahai Imam Waqi', kenapa aku melihat kau memiliki hafalan yang sangat kuat? Apa rahasia dan apa obatnya? Kata dia, kau bertanya seperti ini, mau enggak kalau aku berikan jawaban kau melaksanakan?
Dia mengatakan, iya fa'altu. Kalau engkau memberikan obatnya, aku akan melaksanakan hal tersebut. Enggak panjang lebar dia jawab, tarkul ma'asi, tinggalkanlah maksiat agar engkau mendapatkan ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala kala masuk ke pajak. Pajak maksudnya pasar. Kalau pasar ya. Pasar bukan pasar orang Medan ya. Kalau pasar orang Medan itu apa? Jalan. Saya begitu pertama kali menikah, itu dibawa mertua ke pasar 9 Tembung. Ayo nak kita ke pasar 9, kata mertua. Alhamdulillah mertua nggak datang ini karena ada keperluan. Saya suruh nggak usah datang, dia bilang. Nanti grogi saya kalau lihat mertua. Dia bilang sama mama sama bapak, kalian nggak usah datang lah ya. Dia bilang, kenapa? Kami mau datang kak. Ya nanti anak grogi kalau lihat antum berdua. Artinya mereka nggak datang hari ini. Diboncengnya anak. Ayo kita ke pasar 9 katanya. Sepanjang jalan di pasar 9, anak cari pasarnya mana ini? Kok nggak ada pasar, dibilang pasar. Ternyata pasar itu jalan. Memang orang Medan ini paling aneh memang. Pasar itu maksudnya jalan. Ternyata beberapa lama baru saya tahu, oh pasar itu ternyata jalan. Bukan pasar yang seperti kita maksud. Ya. Maka ingat, apalagi Imam Syafi'i masuk ke dalam pajak, ke pasar. Masuk ke dalam, sampai di dalam tersingkaplah betis salah seorang perempuan yang ada di dalam pasar. Kelihatan sama Imam Syafi'i tidak sengaja separuh hafalan Muwatta'nya hilang. Antum bayangkan itu imam yang punya ratusan hadis, yang punya hafalan ribuan hadis. Tatkala satu maksiat yang dia lakukan, hafalannya separuh hilang. Itu enggak sengaja. Kita terkadang udah lihat astagfirullah, tambah hilang. Itu namanya sengaja, maka tambah hilang kalau kita. Oleh sebab itu ingat, berusaha meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu, agar ilmu itu mudah kita dapatkan. Ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah hafalannya hilang, dia datang kepada Imam Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya Imam Asy-Syafi'i yang tadinya mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Beliau mengatakan dalam diwan beliau, aku mengadu kepada guru tu Imam Waqi' Ibnul Jarrah tentang buruknya hafalan aku. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menasihati aku agar meninggalkan kemaksiatan. Wa qala, seraya berkata, bi annal ilma nurun, sesungguhnya wahai Imam Syafi'i, ini ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu asin, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini cahaya. Untuk mendapatkan cahaya ini harus meninggalkan kemaksiatan. Ada orang-orang yang tidak bisa melaksanakan sholat malam karena dosa yang dia lakukan. Ada orang yang tidak khusyuk lagi ketika menuntut ilmu karena dosa yang dia lakukan, atau karena maksiat yang dia lakukan. Terkadang ilmu yang dinasihati oleh berbagai macam ustaz tidak lagi membekas sedikit pun dalam hati kita karena dosa yang kita lakukan. Maka tarkul ma'asi yajlibu ilmun nafi', akan mendatangkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amalan, ilmu yang akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa-doa kita sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa terkala kita terjatuh ke dalam kemaksiatan. Siapa di antara antum yang hafal Sayyidul Istighfar, angkat tangan. Fadhalah. Baca. Allahumma anta rabbi, terus khalaqtani wa ana abduka. Masya Allah. A'udzu bika sana'tu abu laka fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Masya Allah, barakallahu fiik. Fadhal. Kita menyamani.
Barakallahu fiik. Siapa lagi yang tadi angkat tangan? Fadhal antum baca. Masya Allah, barakallahu fiik. Yaitu doa sayyidul istighfar. Jangan lupa kita baca. Karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Sufyanu Tsauri rahimahullahu ta'ala dikenal dengan Amirul Mu'minin fil hadith. Pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadith. Beliau berkata, Hurrimtu, aku dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mampu melaksanakan qiyamul lail 4 ashhurin, selama 4 bulan. Dia enggak sanggup melakukan apa? Salat malam selama 4 bulan. Apa kata beliau? Bisa babi dzanbi yusibtu, karena ada satu dosa yang aku lakukan. Subhanallah. Jadi terkadang kita enggak mampu berdiri melaksanakan salat malam itu karena dosa, ikhwah. Ada orang-orang yang subhanallah itu ringan dia melaksanakan salat malam. Mungkin ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa dia langsung beristighfar, memohon ampun, sementara kita membiarkan dosa itu berlarut-larut yang akhirnya berpengaruh kepada ibadah kita. Kita tahu keutamaan, kita berilmu tentang keutamaan apa? Keutamaan salat malam, keutamaan salat witir, tapi kita tidak mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Karena apa? Karena dosa yang kita lakukan. Terkadang kita mampu melakukan, tapi kita melakukan dengan berat hati. Itu karena dosa yang kita lakukan. Ingat, ilmu itu adalah cahaya. Kata Imam Waqi' Ibnul Jarrah, dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Maka kita harus betul-betul ingat, ketika kita sudah berilmu tentang Allah, Allah berfirman tadi dalam surat Az-Zumar, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya siapa? Para ulama. Karena mereka berilmu, tahu tentang Allah, akhirnya mereka takut terjatuh ke dalam perbuatan maksiat tatkala mereka bermaksiat kepada Allah. Dan kalau ketika mereka telah jatuh karena memang dosa dan maksiat yang merupakan tabiat manusia, mereka langsung apa? Langsung memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, adab yang selanjutnya adalah sebentar lagi kita akan masuk kepada antara aku dan guruku. Karena ini merupakan adab yang memang kita harus perhatikan, adalah ayyata andaba bi akhlaqin karimah atau hamidah. Hendaklah seorang penuntut ilmu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang terpuji. Semakin banyak ilmu kita seharusnya semakin sopan kalau ngomong sama orang tua antum. Seharusnya semakin sopan kita ngomong dengan siapa? Istri antum. Bukan semakin kasar. Penuntut ilmu itu harus menunjukkan hal seperti ini. Ada di antara kita yang sampai jidatnya hitam ketika menuntut ilmu, tapi dia nggak bisa bermuamalah yang bagus dengan istrinya. Kasar omongannya. Kepada kedua orang tuanya juga demikian. Maka ingat, penuntut ilmu harus betul-betul mengaplikasikan yang namanya akhlak yang mulia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Di akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dan orang-orang yang berakhlak baik akan dekat duduknya di hari kiamat nanti, bersampingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, seorang penuntut ilmu harus mengaplikasikan hal ini. Karena kita dapatkan berbagai macam anak-anak, teman-teman kita dan lain sebagainya, masih kasar ketika ngomong. Ilmu itu seharusnya merubah kita. Jangan sampai apa? Ilmu tidak mampu merubah kita. Ikhwah, kalau ngomong itu yang lembut. Sehingga orang itu tahu, kalau ngomong yang lembut kayak gini, biasanya orang udah ngaji lama ini kayaknya. Maka ingat, ketika ngomong dengan orang tua, harus buktikan bahwa betul-betul saya adalah penuntut ilmu. Bukan saya adalah seorang preman. Itu yang akhlak yang mulia. Yang selanjutnya, seorang penuntut ilmu
harus mengamalkan hadis-hadis yang mengajarkan tentang tasbih, istighfar, tahlil dan lain sebagainya. Kita banyak-banyak apa ini? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itulah seorang penuntut ilmu. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala merupakan ulama yang sangat luar biasa. Dalam sebuah cerita dikatakan bahwa Syekh bin Baz kalau mau masuk kamar mandi, itu beliau menggigit apa? Baru beliau masuk kamar mandi. Setiap masuk kamar mandi, para murid-muridnya bertanya, Syekh, kenapa kalau masuk gigit bajunya? Apa kata beliau? Aku takut, aku lupa masuk kamar mandi sehingga aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kamar mandi tersebut. Subhanallah. Kita beda. Kita apa? Lupa berzikir kepada Allah, bukan takut apa lupa? Masya Allah. Kalau kita lupa berzikir, tapi dia takut apa? Lupa, karena seringnya beliau berzikir. Dan inilah sosok seorang ulama yang sangat karismatis. Beliau merupakan ulama, makanya beliau dikatakan apa? Amir Syekhul Islam fi zamanihi. Syekhul Islam pada zaman Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Meskipun banyak orang-orang yang mencela beliau, demi Allah kalau misalnya ada orang yang mengetahui tentang keutamaan beliau, mereka tidak akan lagi mampu mencela Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Karena betapa utamanya. Karena kita tahu bagaimana murid-murid mereka, beliau menceritakan Syekh bin Baz satu hari itu menjamu makan berapa orang? 150 orang dalam satu hari. Sementara orang yang dia undang makan ke rumahnya itu rata-rata orang yang baru pertama kali dia temui di jalan. Salaman, ayo makan di rumah, gitu. Itu kebiasaan beliau sampai beliau meninggal dunia. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Maka ingat, ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu. Kita harus mengamalkan tasbih, tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Agar apa? Agar ilmu kita itu berkah. Ketika kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka kita akan langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa inni la astaghfirullah fil yaum 70 marrah, aktar min 70 marrah. Demi Allah, adapun aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, wa inni la astaghfirullah fil yaum 100 marrah, dan aku adalah orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu hari 100 kali. Siapa yang hari ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 100 kali, angkat tangan. Masya Allah, satu orang. Fadhal akhi, antum dapat buku ya. Ini ada harganya nya. Kasihkan ke belakang sana. Fadhal. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Siapa lagi? Antum juga, Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Masya Allah, barakallahu fiik. Fadallah. Kita bagi-bagi hadiah ini. Alhamdulillah panitia kita banyak duit hari ini. Ada. Mana orangnya? Ada. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang gak beristighfar kepada Allah hari ini? Angkat tangan. Anak kasih hadiah. Yang gak beristighfar sama Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini siapa? Yang enggak. Malu lah Ustaz. Banyak orang yang tahu nih. Dan enggak apa-apa, jangan malu. Betul. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada ini. Masya Allah, barakallahu fi. Ya. Alhamdulillah, berarti ikhwan-ikhwan kita sudah mengamalkan istighfar ini. Alhamdulillah. Walaupun enggak banyak, setiap kali sholat 3 kali. 3 kali 7 berapa? 3 kali 5 berapa? 15 kali ya lumayan daripada enggak sholat.
Kalau nggak sholat berarti nggak beristighfar berarti. Iya, masya barakallahu fiik. Adab yang selanjutnya. Ini adab yang berkaitan dengan guru kita. Iya. Adab yang selanjutnya adalah ad-du'a'u li mu'allimihi. Ini adab dengan guru kita, mendoakan kebaikan untuk gurunya. Yang tadi telah kita singgung. Jangan lupa ikhwah, guru-guru kita itu harus didoakan agar Allah memberikan mereka kesehatan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada mereka, agar Allah Subhanahu wa taala menghindari kecelakaan mereka ketika lagi dalam perjalanan. Itu kita doakan keselamatan mereka, karena kita lagi butuh sama mereka. Kita sangat butuh kepada guru-guru kita. Maka jangan lupa doakan mereka. Dalam sujud antum doakan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan apa? Qala al-Imam Ahmad berkata, "Inni la ad'u li Muhammad ibni Idris fi salati mundu 40 sanatin." Dan adalah aku Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan Imam Muhammad ibnu Idris. Siapa beliau? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala semenjak 40 tahun yang lalu. Antum bayangkan 40 tahun didoakan gurunya. Subhanallah. Karena berterima kasih dengan guru. Yang dia dapatkan ilmu yang banyak seperti ini karena guru dia sebabnya. Kalau bukan karena Imam Syafi'i aku tidak akan mendapatkan ilmu. Sampai-sampai beliau mengatakan apa? Fama kana fihim atba'ulil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu. Demi Allah beliau tidak mengatakan demi Allah, tidaklah seorang pun yang aku kenal yang lebih berpegang teguh kepada hadis ketimbang siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi beliau senantiasa mendoakan guru beliau. Ya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Kita juga demikian. Ingat, kalau antum doakan guru antum dapat pahala apa enggak? Dapat. Dan malaikat akan mengatakan amin walaka mithlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan kau mendapatkan yang serupa dengan yang kau doakan. Kalau kita doakan guru kita, ya Allah, berikanlah umur yang panjang kepada guru kita. Maka apa kata malaikat? Amin walaka mithlah. Semoga Allah mengabulkan doamu, ya Allah kabulkanlah dan kau mendapatkan yang serupa. Terus kita doakan guru-guru kita. Karena ini merupakan adab yang harus kita perhatikan. Anaknya mengatakan, Abdullah ibnu Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada ayahnya, qultu li abi, aku berkata kepada ayahku, ayyu rajulin kana Syafi'i, wahai ayahku, siapakah Imam Asy-Syafi'i itu wahai ayahku? Fa inni asma'uka tukthiru minad du'a ilahu, karena sungguh aku sering mendengar engkau mendoakan untuk Imam Asy-Syafi'i dalam setiap doa-doamu. Maka antum perhatikan kata Imam Asy-Syafi'i, subhanallah. Dia panggil anak, ya bunai, wahai anakku, kana Syafi'i kasyamsi di dunia. Sungguh Imam Syafi'i itu seperti matahari untuk dunia. Wa kal afiyati linnas, dan seperti kesehatan untuk jasad manusia. Fangdur hal lihadaini min khalaf, maka hendaklah engkau memperhatikan apakah yang kedua ini ada penggantinya. Tentu kita akan menjawab tidak. Karena matahari tidak bisa digantikan dengan apapun. Demikian pula kesehatan itu sangat mahal. Dan Imam Syafi'i laksana seperti itu. Kita juga demikian. Dulu kita tersesat. Begitu mendengar fulan ceramah, kita dapat hidayah. Karena dia, sebab dia kita mendapatkan hidayah. Jangan lupa kita doakan dia. Ya Allah, kalau bukan karena dia, ya Allah, aku akan masuk ke dalam neraka. Aku akan tersesat jalannya, ya Allah. Maka doakan guru-guru kita agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka. Kalau kita sering mendoakan guru-guru kita, ingat, salah satu manfaatnya adalah apa? Ketika guru kita melakukan kesalahan, itu kita tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia manusia biasa. Kenapa sekarang ini banyak terjadi seperti itu? Karena jarangnya atau bahkan tidak pernah kita mendoakan guru kita. Akhirnya ketika guru kita jatuh ke dalam kesalahan, habis guru kita. Seakan dia tidak ada berharga lagi di mata kita. Doakan mereka. Ustaz-ustaz kita di Medan ini udah banyak. Ustaz senior kita, orang tua kita seperti Ustaz Abdul Fatah, itu butuh dengan doa-doa antum.
Ustaz Ali Nur, Ustaz Nurdin Bukhari dan Ustaz Abu Ali, Ustaz Joko. Di sana ada Ustaz Ahmad Pinta Tarigan, doakan mereka. Dan juga ustaz-ustaz yang lainnya, orang tua kita yang memang tinggal jauh seperti Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Haji bin Abdul Qadir Jawa, dan doakan mereka. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka. Di sana juga ada Ustaz Syafiq Basalam, Ustaz Khalid Basalam dan lain sebagainya. Jangan lupa doakan. Banyak ustaz-ustaz kita yang harus antum sebutkan nama mereka satu persatu dalam doa-doa antum. Jangan lupa ingat Al-Imam Ahmad bin Hanbal 40 tahun mendoakan gurunya Imam Asy-Syafi'i. Itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Adab yang selanjutnya, adalah yang keberapa ini? Kelima. Keenam ya. Adab yang keenam adalah hendaklah seorang penuntut ilmu memandang gurunya dengan pandangan kemuliaan. Artinya memuliakan gurunya, tidak meremehkan gurunya, agar ilmu kita itu mudah kita dapatkan dari dia. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita dulu, subhanallah, mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Antum dengar perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini Imam Syafi'i mengatakan, kuntu as-saffahal waraqata baina yaday Malik rahimahullahu ta'ala safhan rafiqan haibatan lahu li alla yasma'a waq'ahu. Dulu aku membuka lembaran buku aku di hadapan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, itu pelan sekali. Pelan. Karena aku takut Imam Malik mendengar suaranya. Karena aku segan, takut Imam Malik mendengar suara kertas. Bayangkan, itu segan dia sama gurunya, maka wajar saja ilmunya berkah. Sampai ingat manhaj yang paling besar di permukaan bumi, mungkin mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang paling banyak dipegang. Karena mereka begitu menghargai guru-guru mereka. Kita sekarang ini mulai hilang. Belum sampai kajian, Ustaz Nurdin baru bilang, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan, pertemuan akan datang. Baru tanya jawab udah bubar yang ada di belakang. Separuh yang hilang. Ini bukan adab, ikhwan. Kalau Imam Asy-Syafi'i saja buka kertas aja dia segan sama gurunya, apalagi kalau sampai berdiri dari majelisnya sebelum selesai. Ingat, kalau guru kita belum menutup kafaratul majelis, jangan dulu berdiri. Itu adab yang hampir dilupakan oleh semua penuntut ilmu, terutama zaman sekarang ini. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Hamdan, kemudian yang lainnya mengatakan, Al-Imam Ar-Rabi mengatakan, wallahi, demi Allah, majtarattu an ashriba ma'a, aku tidak mau minum air aku mau minum. Wasyafi'i yanzur ilayya, sementara Imam Asy-Syafi'i melihat aku. Haibatan lahu, karena segan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini orang udah haus ini, mau minum aja segan sama gurunya. Ini yang hampir hilang zaman sekarang ini. Maka kita harus kembalikan adab itu agar penuntut ilmu itu paham betul gurunya itu seperti apa kedudukannya. Ya, karena mungkin anak yakin kayaknya Ustadz Nurdin itu sakit hati sama antum kayaknya. Tapi dia nggak mungkin bilang lah, ya anak sakit hati sama antum, nggak perlu kan? Dia nggak mungkin, tapi anak kasih tahu biar antum tahu. Kalau gini antum nggak tahu kan? Makanya kita kasih tahu biar kita tahu sama-sama. Kalau guru belum tutup doa kafaratul majelis, jangan dulu berdiri, jangan dulu pulang sampai majelisnya ditutup sampai selesai. Itu adab. Karena ketika antum berdiri itu mengganggu konsentrasi seorang guru, wallahi mengganggu.
Bukan main, itu mengganggu ketika dia masih menyampaikan tanya jawab, antum sudah beri, itu mengganggu konsentrasinya. Fokusnya itu akan berkurang. Maka kita harus betul-betul mengetahui adab yang ini. Menghormati ustadz kita. Walaupun ustadz itu enggak minta antum hargai, enggak pernah ustadz itu antum harus hargai anak, enggak pernah. Enggak pernah ustadz melakukan. Tapi kita harus tahu adab kita terhadap guru kita itu seperti apa, agar kita mengerti bahwasanya ilmu itu sangat penting. Ana boleh minta air lagi nih, airnya udah habis ini. Ada air? Panitia ada? Enggak ada? Enggak ada, insyaallah enggak apa-apa. Anak. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Eko. Ini aja. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Agar ustadz yang menyampaikan ceramah ke antum itu apa? Merasa senang. Oh, ternyata guru-guru, murid-murid anak sudah berubah ini. Tolong rubahlah. Rubah, hargailah mereka. Walaupun mereka tidak minta antum menghargai. Tapi ulama kita berpesan. Ini buku ditulis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang paham tentang qadrul ilmi, kedudukan ilmu itu sangat jauh bermanfaat ketimbang yang lain. Sehingga mereka berpesan, karena apa? Dengan menghargai guru kita, ilmu itu mudah masuk dalam hati kita. Ketika ilmu itu mudah masuk ke dalam hati kita, maka kita akan mudah menerima ilmu itu. Kita akan mudah apa menerima ilmu tersebut. Maka ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus diperhatikan betul-betul adab-adab seperti ini. Adab yang selanjutnya antara aku dengan guruku. Adab yang keberapa ini? Adab yang ketujuh. Adalah merupakan adab seorang penuntut ilmu. Dia tidak boleh bertanya dengan pertanyaan yang menyindir kepada gurunya. Seperti contoh, Ustadz, ana dengar antum mengatakan seperti ini, tapi fulan mengatakan seperti ini. Ini enggak boleh. Tidak dibolehkan. Sami itu fulanan yaqulu khilafa qaulik. Wahai ustaz, ana dengar fulan melaksanakan menyelisih pendapat antum, mengatakan ucapan antum seperti ini. Itu bukan bagian dari adab. Kenapa? Karena hal itu dapat mengganggu dia. Itu menyinggung atau menyindir perasaan. Terutama kita lihat zaman sekarang ini, ada Ustadz Fulan berpendapat bahwasannya gopay itu haram. Ustadz Fulan berpendapat bahwasanya gopay itu boleh. Kita kemudian mencerca mereka. Bukan adab kita seperti itu. Ingat, permasalahan perbedaan pendapat di kalangan para ustadz kita dalam masalah fikih itu wajar. Yang tidak wajar adalah komentar antum. Maka kita harus betul-betul mendudukan posisi kita sebagai seorang penuntut ilmu, bukan seorang komentator. Terkadang ustadznya dikomentari sendiri, padahal baca Al-Quran aja masih salah-salah. Jangan. Kita harus betul-betul dan kita yakin bahwa ustadz ini lebih tahu daripada ustadz fulan. Ustadz fulan lebih tahu dari ustadz fulan, itu kita yakin. Agar apa? Kita tidak mudah mencela ustadz-ustadz kita. Ustadz yang senior, ustadz yang junior, tidak boleh menjatuhkan ustadz yang senior. Ustadz yang junior tidak boleh meremehkan ustadz yang junior. Itu adab. Saling menghargai. Ini yang junior ngomongnya entah kemana-mana sama ustadz juniornya. Gak boleh. Apalagi kalau sampai kata-kata menghina. Seorang penuntut ilmu mengatakan kepada gurunya dungu dan lain sebagainya, ini tidak beradab namanya. Salah.
perselisihan pendapat di antara ustadz-ustadz kita itu harus kita bawa secara sadar, bukan emosional. Perselisihan pendapat antara Ustadz Fulan bahwa kunut subuh itu kalau kita menjadi imam boleh, Ustadz Fulan mengatakan tidak boleh dengan dalil-dalil yang mereka paparkan, kita malah menjelek-jelekan Ustadz yang mengatakan boleh. Bukan jalan kita seperti itu. Ingat, Allah tidak akan bertanya kepada antum kenapa antum komentari, tapi Allah akan bertanya kepada antum kenapa antum komentari. Kalau antum diam itu lebih selamat daripada antum komentari. Karena wallahi Allah tidak bertanya kenapa engkau tidak mengkomentari dia, tapi Allah akan bertanya kenapa engkau mengomentarinya. Karena itu tugas ulama kita, tugas guru-guru kita, biarlah mereka berselisih pendapat. Karena para ulama kita toh juga berselisih pendapat. Maka kita harus menghargai mereka dalam hal-hal seperti ini. Dia juga manusia. Antum bayangkan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia punya dua qaul. Pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Qaulul qadim dan qaulul jadid. Perkataan yang lama ketika beliau ada di mana? Di Irak. Dan qaulul jadid ketika beliau berada di mana? Di Mesir. Ketika beliau pindah ke Mesir, apa kata beliau? Tidak halal bagi seorang pun menisbatkan perkataanku yang lama kepada diriku. Itulah manusia. Padahal itu ulama. Dia bisa terjatuh ke dalam kesalahan. Apalagi kalau ustadz-ustadz kita yang tidak lebih tinggi ilmunya daripada siapa? Imam Asy-Syafi'i. Maka mereka lebih banyak pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Kita sebagai penuntut ilmu harus menghargai mereka. Harus apa? Harus menghargai mereka agar kita mampu menerima ilmu yang mereka dapatkan. Jangan suka jadi komentator. Jadilah pendengar yang setia. Dengar aja yang mereka bilang. Perselisihan itu wajar. Karena ingat, itu berdasarkan usul dan qawaid yang mereka pahami, sehingga fatwa itu datang dari mulut yang berbeda-beda. Itu wajar selama mereka memiliki ilmu. Apalagi ustaz senior kita yang antum tahu saat ini siapa yang lebih senior, siapa yang junior, kita bisa memahami semuanya. Salah satu orang tua kita mungkin yang paling tua di sini adalah siapa? Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdan, Ustaz Yazid dan lain sebagainya. Mereka itu senior-senior kita. Jadi kalau berselisih pendapat dengan junior itu tidak boleh dikomentari macam-macam. Itu berdasarkan ilmu yang mereka dapatkan. Kita ini belum ada akarnya. Mereka itu sudah bukan berakar lagi. Akar punya anak apa namanya itu? Beranak akar. Berakar pun belum. Mereka sudah ada akarnya, bahkan sudah beranak-anak, akar-akarnya sudah beranak-anak. Kita mau komentari mereka, apalah kita dibandingkan mereka. Maka ingat, kita harus betul-betul ihtiram, ikram. Tidak boleh kita mengatakan mengadu domba atau membenturkan dua pendapat ustaz-ustaz kita. Karena itu juga toh diperselisihkan oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ana ucapkan sebesar-besarnya kepada panitia yang telah menyuruh kami untuk mengisi hari ini, walaupun yang digantikan jauh lebih utama daripada yang mengganti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sholat di dekat masjid. Setiap sholat, setelah bangkit dari ruku, saya melipat tangan melakukan sunnah Rasul. Tetapi jamaah di sebelah saya tidak melakukan sunnah. Apa menjadi fitnah Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Iya, kalau seandainya menjadi fitnah, maka ditinggalkan. Kalau seandainya itu tidak menjadi fitnah, maka dilakukan. Karena itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bangkit dari ruku, Syekh bin Baz rahimahullahu taala menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya tangan tetap bersedekap di dada tatkala bangkit dari ruku, dan itulah yang paling utama menurut beliau berdasarkan perselisihan pendapat di kalangan mereka. Wallahu taala a'lam bishawab.
Bagaimana kalau kita misalnya bernadar untuk tidak nonton bola lagi? Masya Allah, luar biasa ini. Masya Allah. Yang bertanya siapa ini? Ana mau kasih hadiah. Mana beliau? Masya Allah, kayaknya antum pemain bola ini kayaknya ini. Fadal. Siapa pemain andalan Juventus? Pura-pura nggak tahu dia. Fadal. Masya Allah. Demi untuk tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi. Akan tetapi kita tidak sengaja melihat bola di TV, apakah kita harus membayar kafarah Ustaz? Tidak perlu. Karena itu tidak sengaja dilakukan. Kalau sengaja atau pura-pura enggak sengaja bayar. Itu tidak mengapa kalau kita bernadar, tapi kalau bisa jangan bernadar. Karena hal itu akan memberatkan kita. Jangan pernah bernadar seperti ini. Kalau bisa jangan bernadar. Berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan hal-hal yang melalaikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'ma min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan keislaman seseorang adalah apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya, dunianya dan akhiratnya. Wallahu taala alam. Masya Allah, ini ada pertanyaan bagus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon berikan nasihat mengenai berbuat baik tidak hanya kepada orang tua sendiri, namun kepada mertua juga, agar semua menantu dan calon menantu. Antum calon menantu kan? Amin ya rabbal alamin. Bisa berbuat baik kepada mertuanya. Iya. Ingat, mertua kita itu punya anak yang kita ambil. Yang kita ambil. Bayangkan anak dia kasih sama kita itu seakan-akan dia melepaskan jantungnya sama antum. Yang dulu dia didik dari kecil sampai besar. Begitu dia antum nikahi, dia enggak pernah antum silaturahmi sama mertuanya. Ini akhlak yang tidak baik. Nyambung tali silaturahmi terus sama mertua antum. Kalaupun tidak bisa nelpon, tanya kabar mereka. Agar hubungan komunikasi kita dengan mertua kita tersambung. Jangan sampai kita membuat jarak permusuhan antara menantu dengan mertua. Enggak boleh, ikhwah. Ingat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang baik akhlaknya kepada siapa saja, apalagi kepada siapa orang tua kita dan juga mertua kita dan juga kepada istri kita. Maka kita harus berbuat baik kepada mereka, menyambung tali silaturahmi, berkata dengan perkataan yang lembut, yang santun dan lain-lainnya. Wallahu taala alam bissawab. Bismillah. Ustadz, apakah ketika kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat untuk kebaikan, apakah termasuk mendoakan ustadz-ustadz ataukah harus ada doa khusus untuk guru-guru kita atau ustadz? Iya, ustadz termasuk dalam keumuman tersebut. Tapi sebagai adab kita kepada ustadz kita doakan dia secara khusus. Secara khusus, sebutkan namanya. Ustadz Fulan dan lain sebagainya. Masya Allah. Banyak kali, Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Karena anda lihat ada pengumuman. Iya.